Shalom Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Cicurug pada hari ini, Minggu 16 Juli 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Cicurug. Kebaktian umum Minggu dengan tema penabur yang setia akan dilayani oleh Pendeta Samuel. Ibadah remaja dimulai pada pukul 9 dengan tema mengelola waktu dengan bijak akan dilayani oleh Bapak Dede Pramutadi. Sekolah Minggu kelas Immanuel dimulai pada pukul 9 pagi dengan tema mengelola waktu dengan bijak akan dilayani oleh Penatua Eva Kristiani. Sekolah Minggu kelas Daniel sampai Musa dimulai pada pukul 9 pagi. Tema pembelajaran minggu ini ialah tetap setia. Kelas Daniel dilayani oleh Kak Imelda. Kelas Esther dilayani oleh Kak Samtini dan Kak Tina Siregar. Kelas Daud dilayani oleh Kak Irin dan Kak Romai. Kelas Yehezkiel dilayani oleh Kak Maslina dan Kak Rahayu. Kelas Musa akan dilayani oleh Ibu Tentrem, Kak Marcelina dan Kak Rebeka. Mohon agar tidak datang terlambat dan setiap anak-anak remaja serta para pendamping anak-anak sekolah minggu dapat menjaga kebersihan maupun kerapihan ruangan, serta berperan aktif dalam mendukung proses pembelajaran di kelas maupun dengan jalannya ibadah. Pendaftaran kelas katekisasi GKI Cicurug tahun 2023 telah dibuka. Bagi umat yang ingin mendaftarkan diri, dapat mengambil formulir pendaftaran yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Formulir dikembalikan paling lambat tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 11. Berikut videonya. Demikian untuk pembukaan kelas katekisasi. Bapak Ibu yang anaknya di atas usia 15 tahun dapat segera mendaftarkan. Dihimbau kepada seluruh umat, anggota jemaat maupun simpatisan GKI Cicurug agar tidak menggunakan data gereja seperti nomor telepon, alamat gereja, alamat email, surat elektronik gereja,
dan data-data lainnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Majelis Jemaat akan mengadakan kegiatan bina spiritual pelayanan dengan tema rupa-rupa pelayanan tetapi satu roh pada hari Rabu 19 Juli 2023 mulai pukul 8.30 pagi. Pembinaan akan dipimpin oleh Pendeta Esa Katri Parahita dari GKI Pengadilan Bogor. Seluruh pengurus dan aktivis Badan Pelayanan Jemaat, komisi dan kelompok kerja, serta seluruh pengurus, guru dan karyawan PPK Penabur Cicurug akan diundang untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini. Komisi Remaja akan mengadakan kegiatan kebersamaan pada hari Minggu 23 Juli 2023 yang bertempat di Gunung Mas Puncak. Bagi orang tua dan anak-anak remaja serta adik-adik kelas Immanuel yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat melihat info yang tertera dalam warta jemaat maupun menghubungi Penatua Retno Yuningsih. Berikut ini merupakan kegiatan sepekan GKI Cicurug. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berulang tahun pada segenap anggota jemaat yang berulang tahun mulai hari ini 16 Juli 2023 sampai tanggal 22 Juli 2023. Tuhan memberkati. Untuk informasi mengenai hal-hal administratif gereja seperti pengajuan atestasi masuk dan keluar, pengajuan ibadah syukur dan lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat GKI Cicurug yang dapat diperoleh secara cetak di meja penyambutan melalui link yang tertera di kolom deskripsi tayangan ibadah online maupun di WA grup masing-masing wilayah. Demikianlah warta lisan untuk hari Minggu ini kiranya menjadi perhatian kita bersama. Sebelum memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh. Umat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan tema menabur, ya penabur yang setia, serta kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan pakailah diriku
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan bersama Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kita pasti merasakan kekecewaan ketika apa yang telah kita upayakan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh. Tidak hanya dalam hidup keseharian saja kita merasakan kekecewaan, tetapi juga dalam kehidupan bergereja. Ada kalanya kita kecewa terhadap gereja karena merasa pelayanan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Tidak jarang kita mengundurkan diri ketika mengalami hal tersebut untuk mencari keamanan dan kenyamanan diri sendiri. Namun pada saat kita mengalami kekecewaan itulah kesetiaan kita diuji sebagai para hamba Tuhan yang memiliki tugas untuk menjadi penabur berkat-Nya di tengah kehidupan dunia. Sebab Yesus telah terlebih dahulu mengalami penolakan, bahkan penghinaan ketika Ia menjalani tugasnya untuk menabur firman Allah di tengah dunia ini. Marilah kita merenungkan, apakah kekecewaan dalam hidup membuat kita meninggalkan Tuhan dan lari dari panggilan untuk menjadi penabur firman-Nya? Apakah kekecewaan dalam pelayanan membuat kita ingkar dari panggilan untuk bersekutu dengan umat-Nya dan menjadi umat yang bersikap pasif terhadap panggilan untuk melayani-Nya, menjadi berkat di tengah dunia? Diberikan kesempatan dari Bapak Ibu untuk mengakui segala dosa-dosanya. Ya Tuhan, ampunilah kami yang melarikan diri dari panggilan untuk menjadi penabur firman-Mu yang setia di tengah dunia ini. Ampuni kami yang mengedepankan kehendak diri sendiri ya Tuhan, dan ingkar terhadap panggilan untuk melayani dan bersekutu dengan sesama ketika mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Tolong perbarui kami, agar hidup kami benar-benar menjadi ibadah yang sejati kepada-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang untuk sama-sama kita berdiri. Tuhan menyediakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 tertulis demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat
Terima kasih atas persembahan pujian yang telah dipanjatkan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima dan juga menjadikan firman-Nya sebagai pegangan hidup yang menuntun keseharian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh kembali hadir untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu, dan juga memohon tuntunan-Mu yang menata kehidupan keseharian kami. Urapi kami dan mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima firman yang akan ditaburkan ini. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami boleh mencernanya, dan tingkah laku kami boleh melakukan firman-Mu serta menyatakannya dalam hidup keseharian kami. Mampukan para hamba-Mu yang akan membaca bagian firman-Mu itu, maupun hamba-Mu yang akan memaparkan isi dari firman-Mu itu. Biarlah apa yang kami katakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama tadi, marilah kita menyanyikan Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan 14. Orang membayar nasyad
Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika roh tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil diambil dari Matius 13. Matius 13 ayatnya yang pertama hingga ke-9. Dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Matius 13 ayat pertama hingga 9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai dengan 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernah mendengar istilah pundung? Nah, apa artinya pundung itu? Ngambek. Apalagi? Kecewa, ya? Apalagi? Kesel. Apalagi? Jengkel. Waduh. Kayaknya artinya minus-minus semua ya Bapak Ibu ya. Sungut-sungut. Apanya? Merungut-rungut. Wah, saya baru dengar tuh istilah itu, merungut-rungut. Kenapa Pak? Bahasa Korea. Oh ya ampun. Maaf, saya bukan orang Korea. Ya Bapak Ibu, udah dikeluarin, tenang aja, saya ada pengendalinya di depan. Pundung itu, ini yang saya temukan ya. Kalau tadi kan banyak sekali ya, ternyata pundung itu Bapak Ibu, kalau menurut kamusnya, pundung itu artinya marah yang pertama. Dia marah, tapi setelah lebih daripada marah itu apa? Dia tidak mau berbicara. Ya, udah marah, nggak mau berbicara. Lalu apa lagi? Udah nggak mau berbicara, lanjutnya dia tidak mau datang lagi. Kenapa? Sebabnya karena keinginannya tidak terpenuhi, gitu ya. Bisa dikatakan dalam bahasa yang lebih umum kalimat tadi sebagai ngambek. Ya, kalau orang ngambek ya Bapak Ibu ya, saya nggak mau pakai kata ngadat di sini, pakai kata ngambek aja gitu ya. Kalau mobil ngambek ke kita, dia kan nggak mau jalan Bapak Ibu. Motor atau mobil ngambek sama kita, dinyalain nggak mau, didorong nggak mau, sampai kita pukul-pukul pun tetap nggak mau nyala. Orang pun demikian. Kalau orang sudah ngambek, ya, apalagi yang punya anak kecil di sini, adik-adik kita ngambek gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat anak kita ngambek tuh rasanya, waduh, gimana ya? Saya kadang greget juga gitu kalau ngelihat ada anak kecil ngambek gitu. Kenapa gitu kan? Karena apa? Karena ada kekecewaan. Dan kalau anak kecil itu ngambeknya hitungan jam, nah semakin besar usianya, semakin bertambah usianya, maka semakin bertambah pula durasi ngambeknya. Ya, semakin bertambah usianya, ini berbanding lurus dengan pertambahan durasi ngambeknya. Kalau anak-anak ngambek paling setelah dikasih permen selesai masalah, ketika dia pengen banget makan permen. Ya, langsung dia ketawa lagi, langsung dia bisa membantu kita lagi. Bahkan kita suruh, ayo kamu cuci piring, angkat angkat lemari bareng sama saya, semua diangkat pasti. Gara-gara satu permen dikasih. Tapi seiring bertambahnya usia, maka durasi ngambeknya makin lama. Mulai dari yang pertama hitungan hari ketika mulai besar. Makin besar lagi, bisa jadi hitungan bulan. Ya. Lama-lama apalagi jadi tahunan Bapak Ibu. Pernah lihat ada orang yang ngambek udah bertahun-tahun Bapak Ibu? Belum pernah? Ya jangan kita lakukan ya kayak gitu ya. Kenapa? Karena pesan firman Tuhan jelas gitu ya. Kalau ada masalah maka berdamailah sebelum matahari terbenam. Ini ngambeknya sampai tahunan dan itu fakta. Itu terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Karena ada hal-hal yang tidak kunjung terpenuhi. Ada kekecewaan yang makin hari makin bertambah. Dan ada hal-hal yang membuat kita pada akhirnya
menjadi sakit hati dan itu makin hari makin bertambah, maka makin panjang pula durasi pundung kita. Dan sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada kalanya kita berada di fase ini. Ada kalanya kita berada dalam situasi pundung itu. Entah pundungnya harian, bulanan, tahunan, atau jam. Atau bahkan ada pula yang mengatakan seumur hidup saya tidak akan mau ketemu lagi sama dia. Ah, itu udah itu. Itu lebih daripada tahunan. Karena apa? Seumur hidup Bapak Ibu. Umurnya yang sekarang ditambah sama jumlah umurnya itu. Ya seumur itu. Udah kayak hukuman. Pundungnya lebih daripada tahunan. Berpuluh-puluh tahun. Ya. Kalau bisa saya gak ketemu lagi sama dia. Padahal kita gak pernah tahu kita ketemu lagi apa enggak. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai para murid Kristus, ada kalanya kita berada di fase ini. Ketika kita mengalami kekecewaan dalam hidup, ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak jarang Bapak Ibu serta saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita marah, kita kecewa, kita ngambek, kita pundung. Dan kalau sudah sampai pada fase itu, maka sasarannya, targetnya, ya kalau anak-anak ini kan ada beberapa anak-anak yang suka saya lihat perhatiin di game gadget pintarnya itu yang udah lulus sekolah itu gadgetnya mainnya itu tembak-tembakan gitu ya, bunyi entah tembak-tembakan pakai senjata atau di situ juga modelnya ketapel terserah lah, tapi ada bunyi duduk gitu ya. Sasarannya, target yang mau dikenainnya kalau kita udah pundung, udah ngambek itu banyak targetnya. Dari mana aja? Mulai yang pertama, yang sederhana, orang lain yang ada di sebelah kita. Yang ada di dekat kita. Keluarga kita. Siapa lagi? Kerabat kita. Rekan kita. Sahabat kita bisa kena. Ya, tidak jarang kita lihat anak-anak kita awalnya sahabatan ya. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Lagu zaman dulu itu Bapak Ibu. Mungkin yang remaja belum pernah dengar. Ya. Bersahabat gak terpisahkan, tiba-tiba dia terpisah. Kita lihat anak-anak kita, loh kamu kok gak pernah jalan lagi sama dia? Pundung. Mau? Gak sefrekuensi lagi, udah beda frekuensinya. Yang itu FM, yang saya AM. Yang itu frekuensinya channelnya Korea, saya bukan Korea, saya Jepang. Misalnya gitu. Beda frekuensi langsung Bapak Ibu. Orang lain, masyarakat sekitar kena, bahkan apalagi gereja pun bisa kena Bapak Ibu. Persekutuan kita pun kalau kita sudah sampai pada tahap itu, semua bisa jadi targetnya. Tidak jarang kita pernah dengar mungkin kalimat yang mengatakan begini, pantas aja jemaatnya, nyanya itu gede ya Bapak Ibu ya, jemaat Tuhan makin sedikit ketika kita kecewa dengan Tuhan. Dan ketika kita mengarahkan kekecewaan itu tidak hanya kepada gereja sebagai institusi, tapi kepada Tuhan juga, maka kalimat itu tidak jarang kita dengar. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kita sering kecewa, bahkan kita mengarahkan kekecewaan kita pada Tuhan, pertanyaannya yang muncul, apakah Tuhan tidak pernah pundung? Apakah Tuhan tidak pernah mengungkapkan murkanya pada kita? Apakah Tuhan tidak pernah marah sama kita? Apakah Tuhan dalam tanda kutip tidak pernah ngambek sama kita juga? Ya Pak, kan di Mazmur dibilang, Mazmurnya dinyanyiin lagi. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia tak selalu. Ia itu menuntut, kan begitu katanya Pak. Berarti apa? Berarti Tuhan itu gak mungkin murka atau marah sama kita. Mazmur aja bilang begitu. Nah bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari atau adik-adik semua yang berpandangan seperti itu, pesan saya sederhana. Apa pesannya? Baca lagi Alkitab.
Jangan hanya baca perjanjian baru, tapi juga baca perjanjian lama. Jangan hanya baca kitab Wahyu, tapi juga baca dari Kejadian. Pesan saya sederhana. Bacalah Alkitab dengan lebih teliti. Karena apa? Karena di Alkitab tidak hanya ayat-ayat berisi marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak hanya berisi itu, tapi juga apa? Ada juga teks-teks di mana Tuhan mengungkapkan murkanya. Kalau kita lihat, saya berikan contoh sederhana di slide saya. Di Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 6 ayat 6. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, jadi kita ini menurut gambar Allah loh Bapak Ibu. Jelek-jelek gini kita ini gambar Allah. Gitu ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tetapi apa? 5 pasal setelahnya di dalam Kejadian 6 apa yang dikatakan? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan kalau sudah menyesal, wah sudahlah. Bahwa ia, kenapa dia menyesal? Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari dua bagian ini, kita bisa melihat bagaimana Allah menyesal terhadap karyanya sendiri, terhadap masterpiece-nya, terhadap karya terbaiknya. Dari apa yang ia ciptakan. Di mana ia yang memilih kita menjadi rekan sekerjanya, tetapi apa? Pada akhirnya ia menjadi kesal. Ia menyesal, kenapa saya bikin manusia? Konteksnya di Kejadian 6 secara khusus kejahatan manusia sudah begitu merajalela. Yang nanti akan mengantarkan pada narasi tentang Nuh. Seorang yang dipilih Allah untuk memulai sesuatu yang baru. Pada saat itu manusia tidak ada yang beres. Dan Tuhan apa? Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Selain daripada ini di mana juga kita bisa lihat. Ini kan tadi Kejadian Pak. Tempat lain ada lagi enggak? Ada. Di mana? Di kehidupan bangsa Israel. Allah tidak hanya sekedar menyesal tetapi apa? Murka. Kenapa? Karena Allah membuang umat pilihannya. Yesaya 55 yang jadi bacaan pertama. Itu merupakan sebuah bacaan yang disuarakan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan. Dan pada saat itu Israel yang sudah terpecah dua, saudara yang sudah terpecah, itu semuanya dua-duanya hancur. Katanya umat pilihan Allah, tapi apa? Hidupnya di pembuangan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena Allah murka terhadap umat pilihannya. Karena Allah menyesal. Boleh kita katakan pakai bahasa anak muda, karena Allah ngambek. Karena Allah merasa kesal terhadap apa yang ia ciptakan. Bahkan hatinya menjadi pilu terhadap apa yang ia ciptakan itu. Kita perlu melihat Bapak Ibu bahwa Allah ini adalah sosok yang mampu menciptakan segala sesuatu. Tetapi ketika ia kesal terhadap apa yang ia ciptakan, maka ia bisa menghancurkan itu. Dan narasi inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa pilihan Allah. Kehidupan umat yang katanya umat yang ia pilih, umat yang ia kuduskan. Tetapi apa? Ia pun menyesal telah mengadakan mereka. Mereka tidak bisa menjadi contoh. Mereka tidak bisa mendemonstrasikan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan. Dan manusia sebagai makhluk yang paling mulia tidak bisa bekerja sama dengan Allah. Karena apa? Hidup mereka menjadi jahat.
Tetapi syukurlah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, walaupun Allah kita sempat mengungkapkan murkanya pada kita, tetapi tidak selamanya Ia mendendam di Mazmur yang sama tadi. Tidak selamanya Ia menuntut. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun Ia kesal, Ia marah, bahkan murka terhadap kita, Tuhan terus memberikan firman-Nya. Ini bisa kita lihat dalam Matius 13 yang tadi kita baca. Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah perumpamaan yang sering dibicarakan. Mulai dari tahap sekolah minggu sampai kita sudah lansia. Jadi harusnya anak-anak di sini sudah ngerti perumpamaan tentang penabur. Apalagi dekat kita ada sekolah penabur namanya. Makin jelas lah itu ya perumpamaan yang kita baca di sini. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian ini Matius 13, ketika sang penabur benih menaburkan benih, yaitu Yesus sendiri, Dia berbicara tentang karya pelayanannya. Di mana benih firman yang Ia taburkan itu jatuh. Walaupun di situ ada tanah apa aja Bapak Ibu? Jenis tanahnya coba. Yang pertama tanah berbatu. Lalu setelah tanah berbatu apa lagi? Pinggir jalan tanah berbatu-batu, apa lagi? Semak duri. Lalu yang terakhir apa? Tanah subur ya. Tapi kalau kita baca di sini Bapak Ibu, ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, adakah penabur benih itu berhenti melakukan aktivitas menaburnya? Enggak kan? Ketika dia sebagai seorang penabur benih, apalagi zaman itu kan benih itu dari jalan gini ya, ini jalan nih. Ini ladangnya di sini nih, ladang subur. Dia lempar begini nih. Dia kan tahu, ketika saya lempar dari posisi saya ini, maka akan ada benih yang tidak bertumbuh. Dia tidak mengubah jalannya. Kalau kita kan mikir, ya kalau ini daripada jatuh di sini sia-sia tidak bertumbuh, mendingan saya cari jalan lain yang langsung ke tanah yang subur. Supaya apa? Supaya berbuah berkali-kali lipat ya kan. Nah ini apa? Dia konsisten lewat jalan yang sama. Tidak merubah rute perjalanannya. Walaupun dia tahu ada benih yang jatuh di pinggir jalan yang tidak mungkin bertumbuh. Dia tahu ada benih yang jatuh di tanah berbatu yang ya cuman sebentar tumbuhnya. Dia tahu ada benih yang jatuh di semak belukar di situ, di tengah-tengah semak belukar. Dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur, tetapi apa? Ia konsisten menaburkan firman-Nya pada kita. Walaupun Tuhan tahu mungkin kita tidak menerima firman itu. Mungkin hati kita sekeras batu. Mungkin pikiran kita hanya seperti tanah berbatu. Atau bahkan hidup kita mencerminkan tanah yang bersemak belukar. Ketika datang pencobaan, selesailah firman Tuhan itu. Tidak tumbuh lagi. Tapi Tuhan konsisten mengarahkan dan memberikan firman-Nya pada kita. Walaupun Ia tahu kita belum tentu menerima firman itu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita tidak konsisten, kenapa Allah bisa setia menabur firman-Nya sekalipun kita tidak menerima? Pak Pendeta, kalau saya ngasih orang satu kali, dia tidak menerima itu, besok-besok saya tidak akan kembali lagi sama dia. Sudahlah biarin. Mau dia sesusah apapun, saya nggak mau ngasih kepada dia. Kenapa? Karena pemberian saya ditolak. Nah ini apa? Tuhan berbeda. Ketika dia tahu bakalan ditolak, ada yang tidak menerima. Tapi apa? Konsisten dia menabur. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan tetap konsisten? Apakah Tuhan tidak bisa meninggalkan kita begitu saja? Bisa, buktinya air bah dia bikin. Bangsa Israel dibuang pun jadi. Bisa kok. Kenapa dia konsisten menaburkan firman-Nya walaupun dia tahu kita kadang-kadang tidak mau menerima firman. Nah Bapak Ibu, serta saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jawabannya ada di dalam surat Rasul Paulus. Karena apa? Karena Tuhan mencontohkan Yesus secara khusus yang menjadi rekan kita,
Dia mau mencontohkan hidup oleh roh secara nyata. Hidup menurut roh, tepatnya roh Allah, berarti itu mengarahkan seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan diri kita secara utuh untuk Tuhan dan meninggalkan keinginan pribadi kita yang fana. Dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan 8, Paulus dengan tegas mengatakan di situ, di ayat 6 terlebih dahulu, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dilanjutkan di ayat 7 sampai dengan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah setia menaburkan firman-Nya untuk mencontohkan gaya hidup yang seharusnya kita miliki. Hidup menurut roh, hidup menurut keinginan Allah, bukan keinginan diri kita. Karena keinginan diri kita adalah perseteruan terhadap Allah, sedangkan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan sesuatu yang menjadi identitas bagi kita, yang Tuhan mau contohkan juga lewat kesetiaannya, adalah sesuatu yang tercantum dalam ayat 9 sampai dengan 10. Karena apa? Kita tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu, Yesus memberikan contoh yang nyata untuk melakukan tindakan ini, di mana bukti nyatanya akan kita terima lewat sakramen yang akan kita rayakan sebentar lagi, yakni perjamuan kudus. Yang menjadi tanda bahwa tubuh dan darah Kristus ada di dalam diri kita dan mengalir di dalam hidup kita. Ketika kita sebentar lagi secara bersama akan merayakan perjamuan ini. Kecuali kalau yang belum CD atau belum dibaptis dewasa, maka jangan menerima anggur dan rotinya. Tapi kita rayakan bersama, walaupun tidak menerima, kita hadir sama-sama di sini, kita sama-sama memperingati bagaimana Yesus memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Ingatlah bahwa Tuhan adalah penabur yang setia, yang mau terus mengarahkan hidup kita lewat firman-Nya, sekalipun hati kita keras seperti pinggir jalan yang begitu keras. Walaupun hati kita seperti tanah berbatu yang tanahnya media tanamnya sedikit. Walaupun diri kita seperti tanah yang banyak semak belukarnya. Ataupun kita merasa bahwa diri kita seperti tanah yang subur. Allah adalah penabur yang setia. Marilah kita merespon ajakan juru selamat ini dengan hidup dalam pimpinan roh. Tidak lagi hidup menurut kehendak pribadi kita. Ketika kita merasakan kekecewaan, ketika kita mulai mengarahkan diri kita pada kepundungan kita, ingatlah Bapak Ibu, Tuhan bisa bekerja dalam banyak cara. Ketika kita hidup dalam pimpinan roh, maka harusnya kita tidak lagi mudah kecewa. Kita tidak lagi mudah marah. Kita tidak lagi mudah pundung kepada Tuhan, gereja, keluarga, masyarakat, pasangan, bahkan diri kita sendiri ketika ada hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Terimalah segala dinamika yang terjadi, karena apa? Segala hal bisa Tuhan pakai untuk membentuk diri kita seturut dengan kehendak-Nya. Jangan kita menjadi mudah putus asa dalam melakukan firman-Nya. Jangan kita juga mudah menyerah menjadi para hamba Tuhan yang
melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Karena Ia telah memberikan tubuh dan darah-Nya yang memperlengkapi dan menolong kita untuk hidup dalam keinginan roh. Hidup menurut keinginan roh. Ingatlah bahwa jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan yang fana, perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kita pada kehancuran, maka kamu akan hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memperlengkapi kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saya mengundang untuk sama-sama kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang mengatas secara dibaptis pada tangan atas Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghukum orang yang berani beriman. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, menabur firman-Mu walaupun hati kami sekeras batu, walaupun diri kami mudah goyah, tetapi Engkau terus menuntun kami untuk memiliki kualitas hidup yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan, pakailah kami, mampukan kami, agar kami boleh hidup menurut kehendak-Mu saja. Biarlah kami boleh menghidupi tubuh dan darah-Mu yang hadir dalam diri kami secara nyata. Dan biarlah kami boleh menyatakan firman-Mu lewat kehidupan keseharian kami. Dan ketika sebentar kami juga akan merayakan perjamuan kudus-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan, layakan dan mampukan kami agar kami boleh menerima ini sebagai sebuah pengingat bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau kuduskan untuk hidup di dalam pimpinan Roh-Mu saja. Bukan menurut kehendak kami, tetapi menyandarkan diri hanya kepada kuasa-Mu saja. Kami pada saat ini mengingat bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam segala situasi yang terjadi, di tengah segala bencana alam juga, di berbagai tempat Tuhan boleh hadir, dan Tuhan juga yang boleh senantiasa menyertai perjalanan bangsa kami. Engkau yang boleh memberkati dan mengurapi para pemimpin kami, agar mereka boleh bekerja dalam hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja. Mampukan kami untuk boleh terlibat dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Cicurug, dengan segala kegiatan pelayanannya. Untuk pelayanan yang on-site di tempat maupun yang masih bersifat online. Kegiatan-kegiatan peribadahan kami, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, hingga persekutuan kami semua. Berkatilah gereja ini ya Tuhan. Mampukan kami juga untuk boleh bersama-sama terlibat memberi diri melayani Engkau. Bersama dengan para aktivis kami. Kiranya Engkau juga boleh memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Memakai pelayanan mereka untuk menjadi alat berkat-Mu di mana saja mereka Engkau tempatkan. Para karyawan kami juga kiranya Engkau berkati. Engkau berikan kesehatan dan senantiasa Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga mengingat bagi sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Sudaryanto, Papa dari Penatua Erika yang sedang dirawat, Ibu Sumarmi, untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hotmna Boru Berutu, Oma Lena, Oma Edin,
Ibu Tina, dan rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan boleh pulih senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan yang boleh pakai segala tindakan yang dilakukan dan keluarga yang mendampingi, kiranya Engkau boleh sertai dan cukupkan kebutuhannya. Kami juga mengingat kehidupan anak-anak kami yang memulai persekolahan mereka atau kegiatan pendidikan mereka di tempat yang baru, di jenjang yang baru, di tingkat yang baru. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan Tuhan pakai agar anak-anak-Mu ini menyatakan terang kasih-Mu dimanapun mereka berada, dan boleh menjadi garam yang memberi rasa bagi lingkungan di mana saja mereka Engkau tempatkan. Berkati para orang tua juga dan mampukan mereka agar para orang tua boleh mendidik dan mendampingi anak-anak-Mu ini di dalam kasih. Kami pun menyerahkan diri kami masing-masing ya Bapak dengan segala keluh kesah dan rasa sukacita yang kami rasakan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Bagi umat yang beribadah lewat tayangan live streaming, dapat mempersembahkan persembahan lewat nomor rekening yang tertera berikut ini, maupun lewat scan pindah kode QR yang tertera di layar tayang live streaming yang beratasnamakan GKI Cicurug. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Selama bumi ini Engkau pelihara dan hidupi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Setiap hari selalu ada kekuatan baru yang membuat kami berani untuk melangkah ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan melalui persembahan yang kami bawa. Berikan hikmat bagi gereja yang persembahan ini dapat berguna menjadi berkat
untuk menaburkan firman-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan. Nyanyian pengutusan kita dari NKB 208. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin.